Salam Bapak Ibu, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kita diberi kesehatan, kekuatan, kita menikmati kasih anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama menyenangkan Tuhan melalui pujian penyembahan. Tuhan ku rindu, haleluya Yesus. Tuhan ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal hatimu, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putera. Saya jemput bersama-sama kita berdiri. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Raja. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan ku rindu, amin, mengatakan padamu, Engkaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup. Biar kami lebih mengenal isi hatimu, mengenal isi hatimu. Bersyukur, aku pun bersyukur, akulah putramu, putera Raja. Ku puji Kau, ku puji namamu, ku puji
sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari ku puji namamu, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kita sembah Tuhan, haleluya. Sembah Yesus, haleluya. Sembah, amin, 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 amin. Oh Tuhan, yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Haleluya, sembah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Engkau berdaulat, Engkau duduk di atas puji-pujian umat-Mu. Kami akan mempersembahkan pujian penyembahan di hadirat-Mu. Kiranya urapan kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami umat-umat-Mu. Terlebih mengurapi para pelayan mulai dari WL, singer musik, semua yang terlibat di dalam tata pelayanan ibadah. Tuhan memberkati ibadah kami sehingga kami datang dan kami pulang membawa sukacita, membawa berkat, membawa pemulihan, membawa kemenangan. Kuasa kegelapan kami tolak, kami tengking, kami jauhkan dalam nama Yesus. Biar hadirat Tuhan memenuhi di tempat ini. Kami siap memuji menyembah dalam nama Yesus. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali datang di tempat ini untuk meninggikan Allah. Haleluya. Mari kita pujikan pujian biar bumi akan berlalu. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, syalalala, saya cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta saya. Syalalala, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, syalalala, saya cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta saya. Syalalala, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sekali lagi, Yesus cinta saya. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus telah mengasihi kita. Amin. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, haleluya. Allah tak pernah sudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak
seumur hidupku. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Kita mau nyanyi, kita mau sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Kita mau berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Haleluya. Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Tuhan tuntun langkah kita. Amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, bertata dalam selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bersama dengan Tuhan, kita yakin bisa melewati segala badai dalam kehidupan kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kita naikkan pujian, takkan pernah terlambat. Sebab pertolongan Tuhan tak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Allah yang sangat peduli, Allah yang sangat memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Haleluya. Rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau pedulikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita pujikan sekali lagi. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Bahkan sehelai rambut kita Tuhan tahu. Oh haleluya. Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau pedulikanku. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan.
Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau menjagaku, Kau yang ku perlu, yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kami undang Ibu Erna berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepadamu buat kasih, kemurahan dan anugerah-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kami. Sehingga pagi ini kami ya Tuhan boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman untuk kami berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Seberapa banyak pujian yang kami naikkan kepadamu, inilah ucapan syukur kami, inilah ucapan terima kasih kepadamu ya Tuhan, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami. Inilah Tuhan, kami tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan, pujian kami, ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, sebentar kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi semua kami yang ada di tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami Tuhan, hingga hati dan pikiran kami hanya terfokus akan Engkau ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu ya, sebentar akan taburkan benih firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan senantiasa mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Apa yang disampaikan kepada kami, itulah isi hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh Tuhan sudah memberikan sukacita, Tuhan sudah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk kita bisa menikmati hari ini. Hari yang penuh dengan berkat, hari yang penuh dengan pertolongan, hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita rindu di dalam setiap kehidupan kita selalu dibawa ke dalam hadirat Tuhan, dibawa ke dalam sukacita Tuhan, menikmati setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Matius pasalnya yang ke-14, ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi, Matius pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Sebab jawab mereka,
Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya roti dan 2 ekor, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberinya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji nama Tuhan. Ya, kita sering mendengarkan cerita ini, di mana Tuhan Yesus membuat mukjizat yang sangat luar biasa dengan memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya, ini cerita anak-anak sekolah minggu. Ya, dari sini kita akan belajar di dalam kehidupan kita, ya, bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mukjizat yang luar biasa itu. Ya, mungkin dipikir secara manusia tidak masuk akal. 5 kedul roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Ya, mungkin ada yang berpikir seberapa besarnya rotinya dan seberapa besarnya ikan yang cuma 2 ekor itu. Ya, sehingga bisa dibagikan orang-orang sebanyak itu, ya, dengan masih ada sisanya 12 bakul. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah peristiwa di mana setelah Yohanes Pembaptis itu, ya, dibunuh, ya, murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka bersama-sama mengasingkan diri, ya, ke perahu di tempat yang sunyi. Dan setiap saat, setiap waktu, apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus, selalu ada banyak orang-orang yang mengikuti dia. Ya, kemanapun Tuhan Yesus pergi, kemanapun Tuhan Yesus berada, ya, orang-orang banyak itu selalu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Orang-orang ini ingin melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, mukjizat apa, pekerjaan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu itu sudah menjelang malam, padahal mereka itu sudah mengikuti Tuhan Yesus sampai pagi. Dan mereka menjelang malam pun masih mengikuti Tuhan Yesus. Ya, dikatakan pada ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, ini ide daripada murid-muridnya, supaya orang-orang ini diusir pergi, tidak mengikuti Tuhan Yesus, atau diusir untuk mereka bisa ke desa-desa membeli makanan, karena sudah waktunya mereka makan, sudah menjelang malam, mungkin makan malam, ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid pada saat itu, ya, di dalam ayat yang ke-16, tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi makan. Nah, ini suatu pelayanan yang seharusnya tidak boleh diikuti, ya. Murid-murid ini tidak mau menanggung resiko, ya, karena diikuti orang banyak. Mereka tidak mau menanggung resiko menyediakan konsumsi untuk mereka, ya. Malah murid-murid ini menyuruh Tuhan Yesus supaya orang-orang banyak itu meninggalkan, ya, tempat itu, tidak mengikuti mereka, ya, supaya mereka mencari makan
supaya mereka tidak mengikuti, ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu yang harus memberi makan. Lalu ada salah satu muridnya berkata, yang ada pada kami hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Mungkin murid-murid ini juga berpikir, apa gunanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, Tuhan Yesus berkata, ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Tuhan Yesus minta untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Lalu ayat 19 katakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah, 5 roti, 2 ikan diminta kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berdoa, mengucap berkat, dan dibagi-bagikan kepada 5.000 orang tadi. Dan mereka bisa makan dengan kenyang, dengan cukup, sampai ada sisa 12 bakul. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sebagai manusia, walaupun kita sebagai orang percaya, seringkali kita pun juga berpikir dengan akal kita. Kok bisa ya 5 roti 2 ekor ikan bisa dimakan 5.000 orang? Apa yang ada di dalam diri Yesus? Ya, tentu kalau kita melihat ke belakang, ada banyak hal yang sudah dikerjakan. Kalau kita ingat-ingat, ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus ya tidak menyuruh murid-muridnya untuk mencari mungkin makanan yang lain ke desa-desa supaya makanan itu bisa cukup untuk mereka semua, tetapi hanya meminta apa yang ada pada murid-muridnya pada saat itu, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus akan menunjukkan dan Tuhan Yesus akan mengetes seberapa besar iman murid-muridnya ini. Ya, tentu kalau Tuhan Yesus berkata, wis gak usah 5 ketul roti 2 ekor ikan, aku tak berdoa saja. Kira-kira kalau Tuhan Yesus memohon kepada Allahnya, Bapaknya, bisa enggak hal itu terjadi? Bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apalagi sudah ada bahan atau sesuatu ya yang akan dijadikan sebuah mukjizat oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran yang pertama di dalam ayat yang ke-19 yang perlu kita pahami. Kalau kita rindu mukjizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Di dalam ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Yang pertama, kalau kita rindu mukjizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, ya. Mari
datang penuhi undangan Tuhan Yesus. Nah, orang banyak tadi ya yang mengikuti Tuhan Yesus tadi, disuruhnya mereka untuk duduk di atas rumput. Mereka semua duduk memenuhi undangan Tuhan Yesus, dan seluruh peserta, seluruh orang yang ada di situ, mereka semua duduk di atas rumput. Nah, seringkali kita ya manusia kurang peka. Sebagai anak-anak Tuhan, kita kurang peka akan panggilan Tuhan, akan undangan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita mengeraskan hati, menutup telinga kita, menutup mata kita untuk panggilan Tuhan, untuk undangan Tuhan. Padahal di dalam firman Tuhan sudah ada yang firman mengatakan, marilah datang kepadaku, kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, seringkali undangan ini kita sepelekan. Undangan Tuhan Yesus supaya kita datang kepada Tuhan Yesus. Ini persoalan, ini masalah. Masalahnya apa? Mereka kekurangan makanan. Ya, yang dipersiapkan yang ada cuma sedikit, yang membutuhkan orang banyak. Ini suatu persoalan yang besar. Tapi Tuhan Yesus berkata, ya, duduklah semuanya, duduk di atas rumput. Mereka semua duduk di atas rumput. Tuhan Yesus mengundang mereka semua. Setelah itu, ya, ayat yang kedua di dalam ayat selanjutnya. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Yang pertama, kalau kita mau menerima mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan itu dalam hidup kita, kita penuhi undangan Tuhan Yesus, kita hadir dalam undangan Tuhan Yesus. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, seringkali kita merasa, ya, aku kok begini, aku kok begini, aku kok begini, ya. Tidak ada yang bisa aku lakukan, tidak ada yang bisa aku perbuat. Hidupku begini-begini saja, ya. Tetapi mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Keadaan apapun yang kita alami, ya, kita harus mengucap syukur di hadapan Tuhan, ya, dengan segala keterbatasan kita, ya. Seringkali kita sebagai orang-orang percaya mencari pembenaran diri sendiri, ya, dalam menghadapi hidup ini. Saya kok begini, cuma begini-begini aja. Mungkin segudang alasan kita sampaikan, karena pendidikan saya rendah, karena saya tidak memiliki modal, atau kita hanya bisa melakukan ini saja, ya. Tapi kalau kita menyerahkannya semua kepada Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur, kita percaya, kita yakin, belajar percaya, belajar memiliki iman bahwa Tuhan yang akan bertindak kepada kita semua. Nah, 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18, ya, ini sudah ayat yang seringkali kita dengar, ya. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, dalam segala perkara, ya. Ucapan syukur itu penting, karena ucapan syukur inilah yang bisa memuliakan Tuhan apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi. Nah, yang ketiga, di dalam tadi
Matius pasalnya yang ke-14 tadi, ayat yang ke-19 tetap dikatakan, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Nah, tentu mungkin di antara murid-murid ini ada yang khawatir, ada yang ketar-ketir, apa ya, cukup ya roti 5 dan 2 ekor ikan ini bisa dibagikan sebanyak 5.000 orang. Tetapi inilah pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Nah, roti ini dibagi-bagikan kepada murid-murid, lalu murid-murid membagikan kepada peserta yang ada, orang-orang yang hadir di situ sebanyak 5.000 orang. Sehingga mereka semua bisa mendapatkan roti itu, mereka bisa makan dengan cukup, dengan kenyang. Ya, masih ada sisa 12 bakul. Ya, tentu ini hal yang sangat mustahil untuk pemikiran manusia. Tetapi apa yang tidak bisa dikerjakan Tuhan Yesus? Kalau kita hitung-hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau Tuhan Yesus bisa 1 ditambah 1 bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 1 juta, dan seterusnya. Kalau kita ya belum pernah mengalami ya, padahal murid-murid ini sudah sering ya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib itu. Tetapi seringkali mereka lupa bahwa Tuhan Yesus itu bisa melakukan apa saja. Apa yang ada pada murid-murid saat itu, 5 roti dan 2 ikan, bisa untuk makan 5.000 orang. Yang hidup yang mati bisa dijadikan hidup seperti Lazarus. Yang sakit bisa disembuhkan. Yang kekurangan Tuhan bisa cukupi, air bisa menjadi anggun. Apa yang tidak bisa Tuhan Yesus lakukan ya kepada orang banyak, bahkan mereka ya sudah sering kali melihat ya bagaimana kuasa Tuhan itu ya. Jadi inti daripada roti ini bukan sekedar hal yang jasmani saja ya. Roti adalah tubuh Kristus sendiri ya. Siapapun yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia tidak akan mengalami kelaparan, tetapi dia akan dipuaskan, dia akan disegarkan, dia akan dipenuhi segala kebutuhannya. Yang keempat, dikatakan di dalam ayat yang ke-19, ayat yang terakhir, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Murid-murid ini disuruh oleh Tuhan Yesus untuk membagi-bagikan roti. Kalau seandainya murid-murid ini tidak mau membagi-bagikan roti ini kepada orang banyak tadi, mungkin pikirannya, ini tidak cukup, tidak usah dibagikan. Ini paling nanti cuma berapa orang yang dapat, jadi nggak usah dibagikan. Kira-kira mukjizat itu terjadi apa tidak? Saya yakin tidak terjadi. Tetapi karena murid-murid ini ya percaya kepada Tuhan Yesus dan dengan iman mereka membagi-bagikan roti ini kepada seluruh orang yang hadir. Dan setelah dibagi-bagikan kepada mereka, roti ini tidak habis-habisnya, sampai semua orang dari depan sampai ke belakang mereka makan dengan kenyang. Bahkan masih ada sisa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang percaya jangan sampai kita hanya melihat
seperti orang-orang yang lain, ya, melihat kuasa Tuhan, melihat mukjizat Tuhan. Mari kita merasakan mukjizat Tuhan itu dalam hidup kita, ya. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau dihitung-hitung tidak bisa dikatakan mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan. Saya datang ke sini bawa apa? Cuma bawa lutut, cuma membawa iman, percaya kepada Tuhan. Tapi hari lepas hari, Tuhan itu tunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan. Betapa Tuhan itu bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Walaupun itu mungkin kecil dalam pemandangan manusia, tetapi merasakan kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Kebaikan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan. Mungkin kita juga punya pikiran seperti itu. Saya ini tidak memiliki apa-apa, pendidikan saya terbatas, mungkin saya tidak lulus SD, modal saya tidak ada, dukungan dari orang tua, dukungan dari saudara, dukungan dari teman tidak ada. Tetapi kalau kita masih memiliki, mungkin tunjukkan dalam hidup kita, Tuhan, saya hanya punya modal percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan yang besar, yang ajaib dalam hidup saya. Mungkin kita punya cuma lutut, ya, yang kita punyai, lutut yang rajin berdoa, menaikkan syukur kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mungkin kita juga masih mempunyai hati, ya, yang berani melangkah seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dikerjakannya, mukjizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Jangan kita merasa, oh saya ini kecil, saya ini cuma begini-begini aja, ya, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ingat, Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus bisa melakukan segala kehebatannya, segala kuasanya dengan apa yang ada pada kita. Sesederhana apapun, sekecil apapun, ya, yang kita miliki, kalau tangan Tuhan itu diulurkan bagi kita, semuanya akan berubah. Mukjizat terjadi karena ada orang yang membutuhkan mukjizat. Mukjizat terjadi karena ada orang yang melakukan mukjizat. Siapa sekarang yang membutuhkan mukjizat? Apakah saudara membutuhkan mukjizat Tuhan dalam keadaan seperti ini? Apakah kita tidak membutuhkan Tuhan? Ah, Tuhan, saya cukup di begini saja. Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Apapun yang ada dalam diri kita, sesederhana apapun, sekecil apapun, ya, Tuhan bisa mengerjakannya, asal kita penuhi undangan Tuhan Yesus. Kita selalu mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun itu sekecil apapun, walaupun itu keadaannya terbatas. Kita selalu menerima roti kehidupan itu dalam hidup kita, dan kita percaya dengan iman bahwa Tuhan yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan terjadi kalau kita berani melangkah. Kalau kita tidak berani melangkah, tidak akan ada sesuatu yang besar yang kita alami, tidak ada sesuatu yang ajaib yang kita alami. Oleh sebab itu, biar kita sebagai orang-orang percaya
kita tidak berhenti sampai di sini, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tentu kita ingin peningkatan dalam hal rohani. Tuhan mengundang kita. Tuhan mengundang kita itu bisa kapanpun saja. Saat kita di rumah, mungkin ada kerinduan dalam hati kita. Oh, saya kok kepingin berdoa ya. Mari kita penuhi undangan Tuhan. Oh, saya kok kepingin memuji Tuhan ya. Mari penuhi panggilan Tuhan, undangan Tuhan. Oh, saya kok ingin berdoa sama-sama di gereja ya. Silakan penuhi undangan Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati. Jangan kita dibatasi oleh segala hal ya. Permasalahan, persoalan hidup ini yang membatasi kita untuk kita tidak bebas berhubungan dengan Tuhan. Untuk kita ada sekat-sekat ya yang bisa membatasi kita. Bebaskan hidup kita, lepaskan hidup kita, datang di hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan itu akan bekerja saat kita datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kekuatan baru, semangat baru ya. Kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan itu akan selalu hadir dalam hidup kita kalau kita memenuhi setiap undangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita ya untuk masa yang akan datang, baik untuk jasmani kita, baik untuk kerohanian kita, Tuhan akan menyatakan kuasa dan mukjizatnya. Kita jangan sampai merasa, oh saya ini kecil, oh saya ini gak mampu. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan kuasanya. Nah, 5 kedel roti, 2 ekor ikan bisa memberi makan sebanyak 5.000 orang, masih ada sisa 12 bakul. Kalau bukan Tuhan Yesus yang mengerjakan, mustahil hal itu akan terjadi. Tetapi kalau tangan Tuhan yang sudah bekerja, apapun bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang susah dibuatnya menjadi bergirang, bersukacita. Yang mengalami sakit penyakit bisa disembuhkan. Bahkan yang mati Lazarus bisa dibangkitkan kembali. Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus penuh dengan mukjizat. Sekarang tinggal kita. Apakah kita merindukan mukjizat itu ya terjadi dalam hidup kita? Apakah kita menunggu kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya. Apalagi hanya cuma memberi makan 5.000 orang. Tuhan akan menyatakan segala kuasa dan mukjizatnya bagi setiap orang yang merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, biar kita diberkati oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang akan menyatakan kuasa dan mukjizatnya dalam hidup kita. Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja. Tuhan Yesus bisa memakai apa saja. Kuasa dan mukjizatnya di dalam kehidupan kita. Siapa yang rindu, siapa yang membutuhkan mukjizat Tuhan, biarlah datang memenuhi undangan Tuhan Yesus, mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu
Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di Engkau. Amin, haleluya, yang selalu setia. Amin. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidup, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup percaya. Ku percaya, amin, haleluya, Kau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja, Kau bekerja, amin, amin, haleluya, mendatangkan kebaikan di hidupku. Amin, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan, kami percayakan mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa berserah penuh kepada Engkau. Kami selalu datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kami banggakan, tidak ada sesuatu yang bisa kami tunjukkan ya Tuhan, selain kami percaya kepada-Mu. Kami berdoa, kami memohon pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, haleluya. Kami percaya Engkau sanggup, Engkau mampu melakukan segala mukjizat-Mu, menyatakan segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami yang rindu mukjizat-Mu, kami yang rindu kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan dan hormat, segala keagungan hanya bagi Engkau. Siapakah kami Tuhan tanpa Tuhan yang ada di dalam hidup kami? Tidak ada yang kami banggakan selain kami bisa memohon berserah penuh kepada Engkau. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Amin.
saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami diajarkan untuk percaya, untuk mengandalkan Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kami, itu yang akan dimungkinkan karena iman, karena percaya. Apa yang mustahil bagi kami, itu akan dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Biar kalau Yesus menjadi public figure, di mana orang banyak berbondong-bondong, dan sebentar kami akan merayakan kenaikan Yesus ke surga. Engkau di surga, sekarang kami yang mewakili Yesus dalam pribadi jemaat Tuhan, supaya kami juga menjadi kesaksian, menjadi terang, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi terus hamba-Mu. Setiap firman yang disampaikan memberkati kami, jemaat Tuhan yang lemah dikuatkan, jalan buntu dibukakan jalan, sakit disembuhkan, setiap pergumulan persoalan hidup, rumah tangga, pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Dengan iman percaya, kami akan diberkati Tuhan. Kami siap memberikan persembahan. Tuhan tilik ke pengorbanan kami semua. Setiap pengorbanan milik Tuhan yang kami persembahkan, kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita pujikan. Monggo samin derek Gusti. Kami serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kami percaya kita semua diberkati Tuhan. Yang ambil bagian dalam pelayanan juga diberkati Tuhan. Hari ini kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Lena. Ya, kiranya Tuhan memberikan sehat, panjang umur, Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduannya. Ya, lebih mengasihi orang tuanya, dengar-dengaran. Tuhan berkati. Pengumuman untuk hari Kamis, kita akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di kalender ditulis pada tanggal 13
bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan di sini nggak ada sholat id di sini, paling di masjid. Kita tetap jam 7. Nanti lihat kondisi, kalau misalnya kalau di situ rame, nah itu kan pondok. Jadi kita nanti mundur sedikit, ya. Apa? Oh, pondoknya sepi kok. Tetap jam 7. Ya, pondoknya sepi jam 7. Ya, puji Tuhan. Jadi ibadah kenaikan Yesus pada hari Kamis jam 7, kemudian malamnya mulai Kamis doa 10 hari, kita memperingati hari Pentakosta. Jadi karena gereja Tuhan ada itu karena kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus itu ada di zaman akhir saat ini, di tengah gejolak dunia saat ini. Roh Kudus itu yang menolong saudara dan saya. Jadi hari Kamis nanti sampai Sabtu, Sabtunya lagi bukan Sabtu ini. Jadi Sabtu pas 10 hari. Jadi tiap hari di sini ada doa selama 10 malam. Kemudian nanti sore jam 6 ada ibadah remaja pemuda di tempat ini. Kemudian latihan musik seperti biasa. Mohon maaf, pas kemarin latihan saya pas repot. Ya, jadi nanti dipersiapkan, siap-siap nanti Amel sekali waktu pelayanan musik pas minggu seperti ini supaya ngelanyah. Ya, puji Tuhan. Ya, kami turut berduka cita untuk keluarga Bapak Gunawan yang di Jombang. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan buat keluarga yang di Jombang, keluarga yang di Malang, keluarga yang di sini. Semuanya pemakamannya berjalan dengan lancar, semua rencana Tuhan yang terbaik. Mari saya jemput bersama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat kami mohon nanti Bapak Didik akan berdoa mengucap syukur ini Tuhan adakan, syukur bagimu. Terima kasih Bapak Didik, terima kasih Yesusku. Syukur bagimu, syukur bagimu, sekali lagi syukur bagimu, syukur bagimu. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang kami peroleh Tuhan. Kau memberi kekuatan pada kami Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami percaya kepadamu Tuhan. Lewat firman-Mu ini biarlah kami Tuhan, untuk kami selalu percaya kepadamu, selalu taat kepadamu, dan memenuhi panggilan kami atas hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya pagi ini Tuhan bahwa ibadah yang dipenuhi oleh firman-Mu, dipenuhi oleh Roh-Mu, dan kami mengalami kekuatan dan kemenangan Tuhan. Sepulang ini Tuhan, kami percaya kami sanggup menghadapi apapun ujian pencobaan yang kami alami, dan kami percaya akan kami diberkati oleh Tuhan dan kuasa-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau pulang, jagai lindungi kami sampai di rumah dengan selamat, dan biar Tuhan Yesus kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap kami semua telah diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, jalan buntu
yang berulang tahun diberi sehat panjang umur dan diberkati masa depannya. Setiap korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan, Tuhan memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, mulai dari yang bekerja di pabrik, mulai yang bekerja sebagai demikian juga yang bekerja bertani, berdagang, warung, usaha LPG, usaha petis, demikian juga oh Tuhan yang bekerja di toko, bekerja wira swasta, apa saja yang koperasi, semuanya Tuhan berkati umat-Mu di tempat ini. Tuhan mencukupi segala keperluan kebutuhannya. Tuhan memberi masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan supaya hari Kamis kami bersama-sama boleh datang untuk merayakan kenaikan Yesus ke surga. Kami beribadah, kami menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita minta berkat mengangkat tangan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan pulang menjalani hidup sepanjang minggu. Kiranya berkat penyertaan dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.